Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita channel Bayan Hidayat. Saya akan membacakan keutamaan menginfakkan harta. Kitab Fadilah Sedekah yang dikarang Maulana Muhammad Zakaria, ayat 12 yang berbunyi, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Keterangan para ulama menulis bahwa ada orang-orang atau sahabat yang menginginkan seperti apa yang dialami oleh Bani Israel, yaitu apabila ada orang di antara mereka melakukan dosa, maka dosa itu akan tertulis di pintu rumah beserta kafarah atau tebusan atas doanya. Misalnya dipotong hidungnya, telinganya, dan sebagainya. Mereka menginginkan seperti itu karena dengan menunaikan kafarah, dosa mereka akan terhapus. Di mata para sahabat, dosa adalah sesuatu yang sangat berat hukumnya, sehingga bagi mereka kafarah tersebut lebih ringan dibandingkan dosa itu sendiri, sehingga mereka menginginkan seperti yang telah dialami oleh Bani Israel. Dalam kisah-kisah sahabat yang ada di berbagai kitab memang dijelaskan masalah tersebut, yakni apabila seorang melakukan sebuah dosa yang mereka lakukan itu akan sangat membebani mereka, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Pernah terjadi seorang wanita yang melakukan zina, kemudian ia sendiri datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku perbuatan yang berdosa tersebut. Maka akhirnya ia pun dirajam. Mengapa ia bersedih menyerahkan diri untuk dirajam? Karena dalam hatinya telah tertanam bahwa dosa itu lebih berat dibandingkan dengan lemparan batu. Pada saat sholat, Abu Talhab teringat bahwa kebunnya sehingga ia menyedekahkan kebunnya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah setelah itu ia merasa tenang. Ia benar-benar merasa gelisah mengapa pikirannya tentang keduniaan masuk ke dalam salat. Ia pun sadar bahwa tidak sepatutnya memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam salat. Kisah seperti ini juga dialami oleh sahabat An-Ashar. Di dalam salatnya ia teringat bahwa buah kurma mulai rusak. Masa itu adalah masa kekhalifahan Utsman. Maka datanglah sahabat tadi kepada Utsman lalu menceritakan kisah tentang kebunnya tersebut. Seperti itu ia menyerahkan kebunnya kepada Utsman yang kemudian menjualnya dengan seharga 50 dirham lalu dibelanjakan untuk urusan agama. Pada suatu ketika tanpa sengaja Abu Bakar telah memakan satu suap makanan subhat, maka berkali-kali ia minum air untuk memutahkan makanan tersebut agar apa yang telah dimakan dari makanan yang tidak halal tadi tidak menjadi bagian dari badannya. Banyak sekali kisah-kisah sahabat yang telah saya tulis di dalam risalah yang berjudul Hikayatul Sahabah. Dalam keadaan tersebut maka terdapat dipahami jika para sahabat menginginkan apa yang dialami oleh Bani Israel, yaitu terdapat mengetahui kafarah atas doa-doa sehingga dosa tersebut segera dihapus. Sedangkan kita pernah mengalami betapa beratnya apabila dosa itu dilakukan.
Ringkasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di bukit kasih sayangnya dan karunia-Nya atas umat Muhammad Rasulullah SAW. Karena keinginan sahabat itulah maka ayat di atas diturunkan. Dalam menafsirkan ayat ini, Sa'id bin Jubair berkata, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan amal saleh dan bersegeralah kepada surga yang luas, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang bersaling berkaitan. Seperti itulah luasnya surga. Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa luas surga itu seluas 7 langit dan bumi yang saling dihubungkan. Quraib, seorang hamba sahaya Ibnu Abbas berkata, saya diutus oleh Ibnu Abbas rahimah sebagaimana yang tercantum dalam kitab mereka. Maka ia mengeluarkan sahifah Nabi Musa. Sambut melihat sahifah itu, ia berkata, surga itu besar, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang saling berhubungan. Itulah lebarnya. Adapun mengenai panjang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Anas berkata, dalam perang Badar Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, majulah kalian ke arah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umar bin Haman karena akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, seperti itukah luasnya surga? Rasulullah menjawab, benar. Umar berkata, betapa bagusnya wahai Rasulullah, demi Allah saya ingin berada dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, kamu termasuk orang-orang yang memasukinya. Setelah itu Umar mengeluarkan betapa biji kurma di hudat sekeduk untanya dan memulai memakannya supaya mempunyai kekuatan untuk bertempur. Kemudian ia berkata, terlalu lama jika harus menunggu kurma itu habis. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pun membuang biji-biji kurmanya, lalu maju ke medan perang hingga ia syahid dalam peperangan itu. Durul Mansur. Jangan lupa like and subscribe channel Bayan Hidayah.